Temanggung tahun 1960-an. Saat itu ada seorang gadis muda, pintar bergaul, cantik, berkulit sawo matang, dan lahir dalam keluarga priai. Dia bernama Kinasih. Tak seperti namanya, Kinasih yang artinya kasih, ternyata hidupnya tak semerta-merta dipenuhi oleh kasih. Saat itu, Kinasih kelas 3 SMA. Sebagai gadis cantik dan pintar bergaul, tentulah dia menjadi primadona di sekolahnya. Banyak pria-pria yang ingin memilikinya. Dia sangat populer, tapi Kinasih bukanlah wanita yang mudah dipacari begitu saja. Butuh usaha ekstra untuk mendapatkan hatinya, dan ada satu pria yang bisa. Sebut saja namanya Purbo, yang sebenarnya adalah pria yang cuek dan tidak populer, namun rupawan. Tapi dia kurang bisa mengekspresikan rasa sayangnya. Dan entah kenapa, Purbolah yang berhasil mendapatkan hati Kinasih. Mereka pun menjalin hubungan hingga lulus SMA, tanpa saling tahu latar belakang keluarga masing-masing. Sampai tiba mereka dalam usia matang untuk menikah. Sebagai anak perempuan, tentulah Kinasih selalu dituntut untuk segera menikah oleh orang tuanya. Apalagi Kinasih adalah anak tunggal. Tapi entah kenapa Kinasih tidak segera mengenalkan Purbo kepada orang tuanya. Mungkin karena Kinasih tahu sifat orang tuanya itu, terutama bapaknya yang selalu berpesan untuk mencari calon suami yang sama-sama dari keluarga priai. Karena Purbo hanyalah anak dari pedagang sapi dan sekarang mengikuti jejak bapaknya. Memang cukup sukses, tapi tetap saja bukan dari kalangan priai, apalagi pegawai negeri. Tapi karena sudah kepalang cinta dan didesak, mereka berdua pun berembuk, dan Purbo pun memutuskan untuk melamar Kinasih di tahun 1965. Datanglah keluarga Purbo ke rumah Kinasih. Mereka disambut dengan baik dan ramah. Terjadi obrolan hangat meskipun keluarga Purbo harus pulang dengan jawaban yang masih mengambang. Keluarga Kinasih tak menolak lamaran Purbo, tapi juga belum menerimanya dengan alasan akan berembuk dulu dengan keluarga besarnya dan akan dikabari kapan harinya. Purbo dan Kinasih pun saling optimis untuk hubungan mereka berdua, tanpa mereka berdua tahu itu adalah terakhir kalinya mereka saling bertemu. Purbo dan Kinasih rajin berkiriman surat, kira-kira sebulan setelah lamaran itu. Dan Kinasih dikagetkan oleh sebuah keluarga yang datang ke rumah untuk melamarnya. Tapi bukan Purbo, melainkan anak dari kolega bapaknya, sebut saja Aji, anak juragan cengkeh yang kaya raya. Perangainya angkuh, hitam legam, dan tubuhnya gempal. Tentu saja Kinasih menolak, marah dan langsung masuk ke kamar, tidak mau menemuinya. Selang waktu keluarga Aji pun pulang. Nah di situ ayahnya Kinasih murka dan marah besar. Gak usah ngarep Purbo, bapak gak akan sudi punya penantu PKI. Jadi ternyata selang beberapa hari Purbo melamar, ayahnya Kinasih mulai mencari-cari informasi tentang latar belakang keluarganya Purbo. Jadi informasi yang dia dapat adalah ayahnya Purbo pernah ikut organisasi Sobsi, yang katanya itu adalah organisasi underbow dari PKI. Ya, itu juga hanya menurut narasumber cerita ini. Info ini didapat secara serampangan, seperti kurang valid dan mengada-ngada. Tapi prinsip sudah tegak, tak akan goyah. Kinasih dan Purbo tak akan bisa bersatu. Pak Sokarbin adalah anak dari ART di rumah Kinasih. Umurnya hampir sebaya dengan Kinasih, lebih muda 2 tahun tepatnya. Dalam keputusasaannya, Kinasih tetap mencoba mempertahankan hubungannya dengan berkirim surat dengan Purbo. Pak Sokarbinlah yang sering mengantarkan suratnya ke kantor pos, tapi hanya 1 kali dibalas. Kinasih tidak menyerah. Dia semakin sering mengirimkan surat, bahkan sempat menuduh Pak Sokarbin menyembunyikannya. Tapi bagaimana lagi, memang tak ada surat balasan dari Purbo. Dan bertahun kemudian, kira-kira di tahun 1968, Kinasih tak banyak bicara. Dia mengurung diri di kamarnya, hanya keluar saat makan. Itu pun kalau dia benar-benar mau. Dia mulai banyak mengigau saat tidur, menangis berteriak di tengah malam. Kinasih pun mulai depresi. Semakin hari, keadaan Kinasih semakin tidak baik. Dia mulai sering tidur berjalan, bukan berjalan lagi, bahkan berlari sambil menangis.
Pernah suatu hari, dia ngigau berlari melompat ke jendela dan wajahnya mendarat ke tanah sambil dua gigi depannya tanggal. Dia pun mulai sering mengamuk, mencoba melukai dirinya sendiri dan orang lain. Ini bukan lagi Kinasih yang dulu, yang lembut, yang periang. Kinasih sempat beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi tak ada perkembangan yang signifikan. Sebenarnya, dokter menyarankan agar Kinasih bisa dirawat di sana. Tapi karena ibunya tidak tega, Kinasih dirawat jalan di rumah. Kebiasaan tidur berlari Kinasih tidak hilang, bahkan semakin sering. Walaupun anehnya, dia sesekali sadar dan dia sendiri yang meminta untuk diikat saja satu kakinya. Setelah beberapa bulan dirawat di rumah, Kinasih sudah menunjukkan sedikit perkembangan, walaupun masih di kamar terus. Dia mulai tenang dan mau makan, tapi selera makannya tak biasa. Setiap jam dia meminta makan dengan membunyikan lonceng kecil, dan itu adalah tanda Kinasih lapar. Sampai bertahun-tahun pun berlalu, Kinasih menjadi sangat gemuk. Semua aktivitasnya dilakukan di kamar, dari mulai BAB, kencing, mandi, dan hanya berkutat di situ. Bisa untung kalau BAB, dia mau di jamban portable, tapi ujung-ujungnya dia selalu buang air besar di situ, yang mana harus dibersihkan oleh para pelayannya. Begitu terus aktivitas Kinasih, gadis muda cantik dan periang yang kini menjadi depresi. Tapi cerita Kinasih itu tidak berhenti sampai di situ. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang Pak Sokarbin sebagai narasumber. Saya hanya bisa menggeleng-geleng kepala melihat bapaknya Kinasih. Dia seperti tak melihat menyesal, melihat anak semata wayangnya menjadi seperti itu. Beda dengan ibunya yang selalu terlihat sedih dan sesekali menangis melihat keadaan Kinasih. Jadi sejak Kinasih depresi, aku dan Simbo diminta untuk menetap di rumah Kinasih. Kami tinggal di pavilion kecil di belakang rumah yang berseberangan dengan jendela kamar tempat Kinasih. Aku juga disuruh bekerja di gilingan padi milik keluarga Kinasih. Dan sepulang kerja, aku dan Simbo bergantian merawat Kinasih. Karena dari kecil, aku dan Kinasih tumbuh bersama. Kita sudah seperti keluarga, dan aku pun menganggap dia seperti kakakku sendiri. Walaupun aku anak pembantu dan Kinasih anak majikanku, dulu waktu Kinasih masih sehat, kami sering bertukar cerita tentang apapun itu. Tapi sekarang keadaan cukup memprihatinkan. Hari pun berlalu. Mbak Kinasih begitu saya memanggilnya. Semakin hari semakin kelihatan berat badannya, napasnya pun mulai terengah-engah. Pak Mantri menyarankan untuk mengurangi jatah makannya. Tapi yang ia tidak tahu, Mbak Kinasih akan marah bila jatah makannya dikurangi. Seperti yang diceritakan, Mbak Kinasih akan membunyikan lonceng bila ingin makan dengan waktu yang acak, entah itu siang, sore, bahkan tengah malam. Suara lonceng itu kini menjadi pertanda kebaikan bagi kami. Bila dalam jam 1-2 jam tidak ada suara lonceng, kami justru khawatir dan buru-buru mengintip lewat jendela. Dan aku akan melihat, di sana hanyalah Mbak Kinasih yang sedang melamun dengan tatapan kosongnya. Menurut pandanganku, Mbak Kinasih tidak sepenuhnya depresi, karena dia masih bisa ngobrol nyambung denganku, walaupun itu kadang-kadang. Tapi di waktu tertentu, dia akan ngamuk dan menyerang orang di sekitarnya. Dan suatu malam, pada pukul 10, aku mendengar suara kayu yang patah, dan bunyi lonceng yang tak berhenti dibunyikan. Aku pun bergegas menghampiri kamar Mbak Kinasih, dan ternyata tempat tidurnya itu roboh. Karena waktu itu Mbak Kinasih mau BAB, dan ketika dia menggeserkan badannya, entah kenapa tempat tidurnya itu roboh di bagian pinggirnya. Dengan satu kakinya yang dirantai, dia menangis dengan kotorannya yang sudah terlanjur keluar sampai menyedihkan. Nah, disitulah sepertinya dia sadar dengan tangisan bak anak kecil. Dia memanggil-manggilku. Tolong Bin, tolong Bin, Karbin, tolong. Dengan tergopoh-gopoh, aku menggeser badan Kinasih, tak peduli lagi ada kotoran yang mengenai bajuku. Di situ si Embo dan ibunya masuk. Bapak cuma mengintip saja di luar. Mbak Kinasih tiba-tiba terdiam melihatku. Dan tak berapa lama, dia mengambil garpu makan di sebelahnya dan menyerangku. Aku memang belum siap, tak sempat menghindar. Dan di situ, garpu itu mengenai pundakku sambil berkata, Purbo, Purbo, Purbo. Aku pun berlari menjauh. Mbak Kinasih coba mengejarku, tapi tertahan karena satu kakinya dirantai. Keadaan pun ricuh. Aku lalu keluar kamar. Untungnya garpu itu tidak terlalu tajam, jadi tidak menimbulkan luka yang cukup berarti bagiku. Apakah di situ aku akan marah? Tidak. Justru aku menjadi semakin iba dengan Mbak Kinasih.
Aku ke kamar mandi membersihkan diri sembari menangisi Mbak Kinasi. Malang sekali nasibnya. Setelah mandi, keadaan di sana semakin tegang. Tapi Mbak Kinasi sudah tenang dan sudah dibereskan dan dibersihkan oleh Simbo. Tapi dia masih menangis lirih. Aku mengintip dari jendela. Mbak Kinasi menangis mencari-mencariku dan memanggil namaku. Bin, Karbin. Karbin mana? Suruh kemari. Aku mau minta maaf. Ini adalah momen yang sangat emosional. Aku pasti akan menangis kalau menceritakannya kembali. Nah, di situ aku langsung bilang, aku di sini, Mbak. Maafkan kakakmu ini ya, ucap beliau dengan menahan air mata. Aku menjawab, gak apa-apa, Mbak. Sejak kejadian itu, Mbak Kinasi menjadi lebih tenang dan mulai bisa sedikit diajak komunikasi. Pernah aku menyarankan agar rantai yang mengikat kakinya itu dilepaskan, tapi Mbak Kinasi tidak mau. Dia tidak mau membahayakan dirinya, apalagi orang lain. Dia selalu mengatakan ada sesuatu yang gelap di dalam dirinya yang bisa saja suatu saat muncul. Hari pun berlalu, masih dengan aktivitas yang sama, Mbak Kinasi dengan loncengnya. Temanggung pada tahun 1969. Keadaan juga masih sama, satu kaki Mbak Kinasi masih dirantai. Cuma karena beliau kian hari bertambah gemuk, mulai ada luka-luka di pergelangan kakinya dan masih sama seperti dulu. Aku harus selalu sigap ketika beliau membunyikan lonceng. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini gangguan tidurnya mulai kumat lagi. Hampir setiap subuh, suara loncengnya tak berhenti berbunyi. Setiap aku menghampiri beliau, selalu terlihat tegang dan napasnya terengah-engah. Lagi-lagi di suatu malam menjelang subuh, kira-kira pada pukul 3 pagi, suara loncengnya tak berhenti berbunyi. Dengan setengah ngantuk, aku bergegas menghampirinya. Terlihat Mbak Kinasi napasnya itu terengah-engah, seperti ia bermimpi buruk lagi. Tapi kali ini ia berbeda. Ia terlihat sangat ketakutan. Sambil menangis, dia berkata, "Mau sampai kapan aku seperti ini?" Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Segera aku buatkan teh hangat untuk menenangkan beliau. Perlahan beliau mulai tenang dan berhenti menangis. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum sambil menatapku, mengacungkan 2 jarinya dan menepuk pundakku dan berkata, "Terima kasih ya, Bin." Tatapannya tidak kosong. Dan entah kenapa, aku merasa saat itu Mbak Kinasi berada dalam tingkat kewarasan yang tinggi. Subuh pun menjelang. Aku harus melakukan aktivitas lainnya. Tapi yang aku tidak tahu, itu adalah terakhir kalinya aku bertemu dengan Mbak Kinasi dalam keadaan hidup. Karena keesokan harinya, Simbo menemukan Mbak Kinasi sudah kaku dan tak bernyawa. Entah apa penyebabnya. Kalau kata Pak Mantri sih gagal jantung. Sungguh alasan yang sangat klise. Kinasi mati dalam pasungan. Menjelang 40 hari, rasanya seperti tidak percaya Mbak Kinasi sudah meninggal. Kenapa Mbak Kinasi meninggal semudah itu? Mungkin karena jiwanya sudah cukup menderita selama ini. 29 hari sudah kepergian Mbak Kinasi, rasanya ada yang kurang. Ada lagi suara lonceng yang berbunyi, yang harus membangunkanku. Pilu sekali jalannya hidup. Tapi namanya hidup masih terus berjalan. Hari pun berlalu. Dan pada suatu malam, aku terbangun oleh suara lonceng. Kali ini dengan irama yang lambat. Aku pun bergegas bangun dan membuka tudung saji di dapur untuk mengambil makanan karena tak ada lagi yang bisa dimakan. Nah, di situ aku memutuskan untuk menggoreng telur. Mbak Kinasi ingin makan, batinku sembari mendengarkan suara lonceng itu yang terus saja berbunyi. Dan ketika aku ingin menyalakan kompor, Simbo terbangun dan menghampiriku. Ia berkata, "Wah, apa kamu, Karbin?" "Itu loh, Mbok, itu Mbak Kinasi mau makan." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, di situ aku langsung tersadar. Aku terdiam. Dan aku benar-benar menyadari kalau Mbak Kinasi sudah meninggal. Kita berdua pun saling bertatapan. Dan di situ aku benar-benar mendengar suara lonceng itu. Berani sumpah. Simbo pun mengajakku untuk masuk lagi ke kamar. Dan ketika beberapa langkah ke depan, suara lonceng itu kembali terdengar. Kita berdua mendengarnya. Seketika itu kami bergidik dan bergegas masuk. Tapi suara lonceng itu masih ada. Simbo ini memang orangnya agak pemberani. Nah, dia mengajakku untuk melihat. Aku pun yang penasaran ikut di belakang Simbo. Suara lonceng itu masih ada.
Sampai kita di depan jendela bekas kamar Mbak Kinasi. Nah di situ Mbak bilang, "Udah nak, tenang. Bapak, ibu semuanya sudah ikhlas. Si Mbok Karpin juga sudah ikhlas." Perlahan suara lonceng itu menghilang. Aku pikir itu kejadian akan berhenti di waktu itu. Tapi ternyata belum. 40 hari sudah berlalu. Pikiranku masih bertanya-tanya mengingat kejadian suara lonceng tempo hari. Nampaknya bapaknya Kinasih mulai menunjukkan penyesalan. Dia sering sakit dan melamun tiap hari. Semua pekerjaan mengurus 7 tempat penggilingan padi semua dipasrahkan kepadaku. Dalam beberapa pembicaraan, dia sempat berkata, rasanya mau mati kalau merasakan semua ini. Tapi itu kita kesampingkan dulu. Kembali ke cerita. Waktu itu musim panen, pastilah tempat penggilingan akan penuh oleh para pelanggan. Aku menjadi sangat sibuk dan lelah hari itu. Waktu itu hari terasa biasa saja. Sepulang kerja aku langsung mandi dan tidur. Tanpa sadar aku melewatkan sholat maghrib. Kira-kira pada pukul 10 malam, Simbok membangunkanku untuk melakukan sholat isya. Dengan sedikit malas, aku mengambil wudhu dan sholat. Jadi di antara paviliun kamar mandi ada jalan kecil di mana di situ jendela bekas kamar Mbak Kinasi berada. Waktu itu aku sempat menengok sebentar, tapi tak ada perasaan apa-apa. Setelah sholat, aku kembali tidur. Nah, di dalam tidur aku mengalami ketindihan atau kata bahasa Sundanya erep-erep. Mungkin karena kecapean setelah berusaha untuk bergerak, akhirnya aku bisa terbangun. Kata orang tua zaman dulu kalau kita ketindihan, setelah bangun kita harus balikan bantal. Itu memang sudah menjadi kebiasaan kalau aku ketindihan. Nah, ketika aku ingin membalikkan bantal, di situ aku mendengar suara orang bernyanyi. Sumbernya dari depan paviliun. Aku coba cermati. Emang benar ada suara. Aku yang penasaran coba mendekati sumber suara tersebut. Nyanyian itu masih ada. Nah, hingga aku sampai di depan pintu tersebut. Aku langsung membuka pintu. Suara itu hilang. Tapi di depanku aku melihat sosok perempuan. Sosok itu mirip Mbak Kinasi. Waktu sedulu masih tubuhnya itu sehat. Wajahnya tak terlihat. Cuman bentuk tubuhnya saja. Nah di situ aku terpaku. Perlahan sosok itu berjalan mendekat. Dan memang waktu itu adalah wujudnya Mbak Kinasi yang dulu. Di situ sebenarnya aku ketakutan dan tidak bisa bergerak. Sosok itu tersenyum dan tak berapa lama dia berkata, "Bin, Karbin." Di situ aku langsung roboh. Nah di saat aku roboh, aku berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Aku merangkak. Aku berusaha tutup pintu itu sambil menangis dan memanggil-manggil Simbo. Simbo pun terbangun dan di situ aku sulit berbicara, hanya bisa mengacukan jari ke arah depan paviliun. Simbo pun keluar untuk melihat. Tapi kata Simbo tidak ada apa-apa. Sejak kejadian itu aku tidak berani tidur malam di paviliun. Aku tidur di salah satu tempat penggilingan padi milik bapaknya Kinasi. Kebetulan ada satu kamar di sana dan berharap tak ada lagi hal-hal aneh lagi. Tapi di situ aku malah selalu bermimpi didatangi Mbak Kinasi dan selalu terbangun di tengah malam karena sangat tersiksa rasanya. Kira-kira seminggu bermalam di situ, aku bermimpi didatangi oleh Mbak Kinasi, tapi wujudnya ketika depresi, gemuk, rambutnya kusut, tak beraturan. Di mimpi itu, Mbak Kinasi duduk membelakangiku, sambil membunyikan loncengnya. Aku pun terbangun dari mimpi itu, dan ketika aku membuka mata, tahu apa yang di depanku? Ada Mbak Kinasi di depanku, tepatnya di samping di ujung kaki kanan. Duduknya juga membelakangiku sambil membunyikan loncengnya dan terdengar suara napasnya sangat berat. Di situ badanku terasa kaku, tak bisa bergerak. Mataku pun seakan hanya fokus pada sosok itu dan aku hanya melihat wujudnya. Perlahan menjadi semakin besar, tubuhnya hitam, agak mengkilat. Sudah bukan lagi Mbak Kinasi. Semakin besar hingga hampir menyentuh langit-langit dan sosok itu pun menoleh. Wajahnya aneh dan mengerikan. Kepalanya mirip kerbau, wajahnya mancung, tapi rambutnya panjang tak bertanduk. Sosok itu hanya memandangiku yang tengah memaku dan tak bisa bergerak. Aku berdoa sebisa mungkin di dalam hatiku. Dan perlahan, sosok itu pun pergi dan menghilang. Setelah itu tubuhku langsung bisa digerakkan kembali. Aku langsung tarik selimut dan bersembunyi di dalamnya. Keringatku berkucuran, di mana aku tak bisa tidur lagi.
Aku terjaga hingga azan subuh berkumandang. Setelah itu aku keluar dari tempat tersebut. Sudah ada terlihat para petani yang tengah berangkat ke ladang. Sungguh malam yang berat. Aku berpikir, kalau begini terus aku bisa gila. Aku menerka-nerka ada yang tidak beres dengan Mbak Kinasi. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk kembali lagi ke pavilion. Minimal kalau aku dihantui, aku ada Sibo lagi yang ada di sampingku. Aku bisa minta tolong lah minimalnya. Nah, Sibo pun mulai buka suara. Mungkin karena tidak tega melihat aku terus-terusan dihantui. Nah, Sibo juga mulai curiga kalau Mbak Kinasi selain depresi, dia juga terkena teluh. Memang cukup nyambung sih kalau dihubungkan dengan apa yang aku lihat di tempat penggilingan padi itu. Tapi entahlah, semua itu masih berbentuk prasangka saja. Sebenarnya jauh di dalam hatiku aku merasa sangat sedih. Mbah Kinasi yang sudah aku anggap sebagai kakak sendiri, aku rawat saat sakit. Nah, setelah meninggal malah begini. Serba bingung apa yang harus aku ceritakan kepada orang tua Mbah Kinasi. Hari pun berlalu. Malam itu aku dan si Mbo berada di ruangan tamu kecil di pavilion. Aku sedang ngopi sambil merokok dan si Mbo tengah menjahit celanaku yang sobek. Kebetulan esok harinya aku akan mengantar sepupuku yang akan menikah. Istilahnya ngiring pengantin kalau bahasa Jawanya. Kami sedikit bercanda waktu itu sembari menjahit. Cimbo bilang, "Itu loh, Uncung saja udah mau menikah. Terus kamu kapan?" Uncung itu nama kecil dari sepupuku. Aku hanya tertawa saja mendengarnya. Tapi ada yang memecah tawaku dan si Embo. Tiba-tiba kami mendengar suara lonceng itu lagi. Aku lihat si Embo tenang sambil terus menjahit. Cimbo bilang, "Sudah biasa itu, Bin. Hampir setiap malam seperti itu. Sudah, biarkan aja." Perlahan suara itu menghilang, tapi tetap saja mengganggu pikiranku. Selang sehari, suatu pagi sebelum berangkat kerja, aku disuruh Bapak Juragan untuk membersihkan kamar bekas Mbak Kinasi dulu. Ketika masuk kamar, aku langsung terbayang dulu ketika Mbak Kinasi masih hidup. Aroma kamar itu khas. Entah kenapa walaupun di pagi hari, aku masih merasa bergidik ngeri. Aku mulai menyapu dan membersihkan barang-barang di situ, dan aku menemukan sepojok surat yang masih rapi terbungkus oleh amplop. Di situ bertuliskan alamat tujuan yang aku sepertinya tak asing. Dan benar, itu adalah alamat rumahnya Purbo, kekasih Mbak Kinasi dulu. Langsung saja aku selipkan surat itu ke dalam baju. Setelah selesai membersihkan kamar, aku langsung berangkat kerja. Surat itu pun ikut aku bawa kerja. Di pekarangan belakang lumbung padi, entah dorongan dari mana, aku merasa sangat penasaran ingin membuka surat itu. Sebenarnya tidak sopan, aku pun langsung membuka surat itu. Tapi setelah aku buka, lipatan kertasnya, aku urungkan untuk membacanya. Dalam hati saya meminta maaf kepada Mbak Kinasi. Aku masukkan lagi surat itu ke dalam amplopnya. Dan ketika aku melihat alamat tujuannya, pikiranku langsung berkata, aku harus bertemu dengan Mas Purbo. Aku pun mencari cara untuk menuju alamat tersebut. Waktu itu memang kendaraan masih jarang. Singkat cerita, bermodalkan uang 50 perak, aku mencari alamat Mas Purbo dan ketemu. Dengan sedikit keraguan, aku ketuk gerbang rumahnya. Keluarlah seorang ibu-ibu setengah lansia yang membuka gerbang tersebut. Dia bertanya, "Nyari siapa, Mas?" "Nyari Mas Purbo, ini mau nyampaikan surat dari Mbak Kinasi," jawabku. Nah, di situ si ibu itu langsung terdiam. Dengan terburu-buru menyuruh aku masuk dan duduk. Di situ membuka laci sebelahnya dan mengambil kumpulan surat-surat yang ternyata dari Mbak Kinasi. Dan sambil berkaca-kaca, dia pun bercerita kalau Mas Purbo tidak di sini, tapi di penjara. Jadi ternyata suatu hari Mas Purbo dan teman-temannya terlibat perkelahian di tempat perjudian dadu. Dan entah bagaimana keadaannya, perkelahian itu berubah menjadi adu golok. Yang sialnya ada satu orang yang tewas. Kira-kira begitu. Jadi Mas Purbo di penjara bersama beberapa temannya yang terlibat perkelahian itu. Jadi masuk akal kalau waktu itu Mas Purbo hanya bisa membalas surat Mbak Kinasi satu kali. Singkat cerita, aku pun mengabari tentang meninggalnya Mbak Kinasi. Dan keadaannya dulu, seketika si ibu itu langsung menangis. Hingga terjadilah pembicaraan yang panjang. Aku pun mulai terbuka dan menceritakan sikap bapaknya Kinasi terhadap lamarannya Mas Purbo. Begitu juga tuduhannya tentang keluarga Mas Purbo yang terlibat dengan PKI, yang nyatanya langsung ditepis oleh ibunya Mas Purbo. Dengan alasan yang sangat meyakinkan, dugaan aku memang benar tuduhan bapaknya Kinasi yang serampangan dan tidak mendasar.
yang nyatanya malah menghancurkan hidup anaknya sendiri. Singkat cerita, setelah obrolan panjang dan lama itu, aku pamit pulang. Ada perasaan agak lega di dalam diriku. Sampai di rumah, aku pun bercerita kepada Simbo tentang pertemuan tadi. Simbo sebenarnya agak sedikit marah, tapi Simbo tahu kalau semua itu aku lakukan semata-mata karena kita peduli dengan Mbak Kinasih. Malamnya, aku bermimpi bertemu Mbak Kinasih dengan wujud terbaiknya. Di situ dia berkata, "Makasih ya Bin, sudah mengurus dan peduli denganku." Aku pun terbangun dan lagi-lagi mendengar suara lonceng itu. Aku menangis, takut bercampur sedih. Lonceng itu dekat sekali, seperti ada di balik jendela kamar. Aku terus berdoa dan ada ketukan keras di jendela. Setelah itu, diikuti oleh suara yang menyuruhku untuk diam. "Shh, shh." Aku pun sejenak langsung berdoa. Dan terdengar kata-kata yang jelas. Kata-kata itu adalah, "Aji, Aji, Aji." Dan gangguan itu hilang. Aku pun terjaga hingga pagi harinya. Kejadian-kejadian selama ini hampir membuatku depresi. Karena sudah tak kuat lagi, aku pun curhat ke seorang ustadz tentang apa yang aku alami. Dan menurut Pak Ustadz tersebut, memang benar dulu selain depresi, Mbak Kinasih juga terkena teluh berupa jin. Tapi Pak Ustadz tidak mau menyebutkan siapa yang mengirim teluh tersebut. Beliau hanya menyarankan aku untuk membaca surat Yasin 11 kali untuk menetralkan suasana di rumah. Walaupun sebenarnya aku tahu siapa yang mengirim teluh itu. Menurutku sih keluarga Aji. Semoga memang benar. Aji orang yang pernah melamar Mbak Kinasih namun ditolak. Dikuatkan oleh suara tempo malam yang berkata, "Aji, Aji, Aji." Nah seperti itulah. Singkat cerita, setelah aku membacakan surat Yasin 11 kali, suasana menjadi lebih tenang. Walaupun suara lonceng itu kadang-kadang masih terdengar, tapi aku mulai terbiasa. Bertahun-tahun berlalu, awal tahun 1972, bapaknya Kinasih meninggal. Dan selang setahunnya, ibunya pun pulang ke rumah asalnya di Semarang dan memutuskan untuk menjual rumah beserta 6 dari 7 tempat penggilingan padi miliknya, yang dimana salah satunya diwariskan kepadaku. Dan di tahun yang sama juga, aku menikah. Aku memboyong Simbo beserta istriku tinggal tidak jauh dari rumah Mbak Kinasih. Sampai sekarang, saat cerita ini dibacakan, rumah itu masih dihuni oleh sebuah keluarga. Dan sampai sekarang juga, banyak yang mengatakan suara lonceng itu masih ada. Dan terdengar di tengah malam, di hari-hari tertentu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.